Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Hasan Programmer. Perkenalkan, saya Sardi Abu Zubair. Saat ini saya bekerja sebagai full stack developer di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang PropTech atau properti teknologi yang berada di Jakarta. Oke teman-teman, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas gimana sih cara membatasi permintaan atau request yang masuk ke website kita dengan menggunakan rate limiter yang ada di Nginx. Oke, langsung saja check it out. Apa itu rate limiter? Nah, mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar rate limiter ini ya. Nah, sebenarnya apa sih rate limiter itu? Seperti yang tampak di layar teman-teman ya. Rate limiter itu sendiri adalah merupakan mekanisme yang digunakan untuk membatasi jumlah permintaan atau request yang diterima oleh server dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya dalam hitungan second atau detik ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan rate limiter ini, website yang kita buat bisa mencegah dari serangan DDoS teman-teman. Nah, DDoS itu apa? Distributed Denial of Service. Nah, DDoS ya. Nah, kemudian selain mencegah untuk serangan DDoS itu, rate limiter ini juga berguna untuk melindungi sumber daya atau resource server kita dan mengatur lalu lintas pada aplikasi web atau API yang kita miliki teman-teman. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu cara konfigurasi rate limiter pada Nginx. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita membuat rate limit zone ya, atau zona limitasinya teman-teman ya. Nah, untuk membuat rate limit zone ini teman-teman bisa menambahkan di bagian file nginx.conf. Nah, ini disesuaikan ya teman-teman ya, pada masing-masing sistem operasi teman-teman. Jika teman-teman menggunakan Linux, tentu akan berbeda posisi file nginx.conf tersebut jika dibandingkan dengan teman-teman menggunakan Windows. Nah, ini disesuaikan dengan posisi file sesuai dengan operating system teman-teman. Nah, untuk membuat rate limit zone ini, di sini teman-teman bisa menambahkan di bagian blok HTTP. Nah, kemudian teman-teman tambahkan limit rate zone. Nah, limit rate zone ini digunakan untuk membuat zona rate limit ya teman-teman ya. Kemudian S-binary remote ADDR ini, nah ini digunakan untuk sebagai variabel yang menyimpan alamat IP pengguna saat melakukan requestnya teman-teman ya. Nah, di sini variabel S-binary-nya digunakan untuk menyimpan alamat IP pengguna pada saat request. Kemudian zone ini adalah nama zonanya apa, teman-teman bisa definisikan tersendiri. Nah, di sini sebagai contoh saya definisikan misalnya dengan nama zone 1. Nah, di sini zone 1 10M. Nah, 10M ini apa maksudnya? 10M ini artinya di zona 1 ini saya alokasikan 10 MB untuk requestnya, teman-teman. Kemudian di bagian akhir, nah di sini ada rate. Rate itu untuk apa? Rate itu digunakan untuk menentukan tingkat limitasinya teman-teman ya. Nah, di sini seperti contoh saya tulis 10 R per S. Artinya apa? Untuk zona 1 ini maksimalnya 10 request per second. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian bagaimana cara mengaktifkan rate limiter pada lokasi atau server tertentu. Nah, di sini contohnya bisa teman-teman lihat. Di sini misalnya saya akan mengaktifkan rate limiter pada lokasi API misalnya. Nah, di sini misalnya saya ada membuat sebuah API dengan routing atau endpointnya ada mengandung kata API-nya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau batasi request pada API tersebut dengan zona yang sudah saya definisikan sebelumnya tadi teman-teman. Nah, di sini contohnya saya masukkan limit rate zone sama dengan zone 1. Nah, zone 1 ini apa? Zone 1 ini adalah zona yang kita definisikan sebelumnya teman-teman. Yang di sini teman-teman ya. Nah, di sini. Yang ini teman-teman. Kemudian
terdapat burst 10 sampai dengan 10, kemudian ada lagi saya tambahkan perintah no delay di belakangnya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Nah, limit rate itu teman-teman. Nah, di sini yang limit rate ini, nah ini digunakan untuk mengaktifkan rate limiter pada lokasi ini teman-teman, lokasi API ini teman-teman. Kemudian zone ini rate limit zone ya teman-teman ya, yang mengacu pada zona rate limit yang sudah kita bikin sebelumnya. Kemudian burst sama dengan 10. Nah, ini menentukan jumlah maksimum request yang diizinkan melebihi rate limit sebelum ditolak. Nah, teman-teman, burst 10 ini artinya apa? Misalnya tadi sebelumnya saya bikin 10 request per second. Nah, jika request per secondnya sudah mencapai 10, kemudian di sini saya tulis 10, artinya apa? Artinya setelah mencapai batas rate limit tadi, saya mau ditambah lagi sebanyak 10 teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan 10, jadi totalnya 20 ya teman-teman ya. 20 request yang diizinkan jadi. Nah, di sini teman-teman bisa juga pakai atau bisa juga dibuang teman-teman. Jika teman-teman hanya ingin memakai rate limit yang di sini. Ini sebenarnya hanya opsional teman-teman ya. Burst sama dengan 10. Kemudian no delay. No delay ini apa? No delay ini mengakibatkan respon HTTP nanti 503 teman-teman. 503 itu apa? Service unavailable jika limitnya sudah tercapai. Nah, misalnya requestnya sudah masuk 20 request per second di IP tertentu, di IP yang melakukan request itu. Nah, ini otomatis akan secara default Nginx akan mereturn respon HTTP 503 service unavailable. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pengaplikasian rate limiter Nginx di PHP ya teman-teman ya. Kebetulan di sini saya ada satu buah project yang akan saya gunakan untuk praktek penerapan rate limiter Nginx ini. Project ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Nah, jika teman-teman ada project PHP yang lain juga bisa teman-teman ikuti tutorial ini, atau dengan bahasa lain juga sebenarnya bisa juga menggunakan mengikuti tutorial ini. Hanya ada beberapa penyesuaian ya teman-teman ya, sesuai dengan bahasa pemrograman. Nah, di sini saya menggunakan PHP, tentu ada beberapa konfigurasi seperti ini teman-teman ya. Untuk index.php, intinya konfigurasi untuk file PHP nya teman-teman. Nah, di sini mungkin di bahasa lain, mungkin di bahasa Golang atau yang lainnya nggak perlu ditambahkan bagian ini teman-teman. Akan tetapi yang bagian pentingnya di bagian konfigurasi ini perintah Nginx-nya ya teman-teman, yang seperti limit rate zone. Nah, seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu kita bikin misalnya ada dua zona limit ya teman-teman di sini. Misalnya saya kasih yang pertama itu untuk zona login-nya. Kemudian yang kedua itu untuk general API-nya, untuk API yang lainnya. Nah, yang untuk login ini teman-teman, misalnya di sini saya asumsikan misalnya saya ingin membatasi nih di bagian endpoint tersebut hanya bisa satu IP, hanya bisa merequest sebanyak satu request per second. Nah, ini kenapa saya batasi ini seperti ini teman-teman, karena biasanya hacker-hacker di luar sana biasanya halaman login itu teman-teman, itu yang mereka incar untuk masuk ke sistem. Mereka melakukan brute force ke halaman login tersebut. Jika aplikasi kita tidak mengontrol DDoS, itu sebenarnya terbaca DDoS teman-teman, karena requestnya dalam satu second itu bisa 100 atau lebih teman-teman ya. Nah, di situ perlu kita batasi di halaman login. Nah, selanjutnya kita batasi juga di bagian general API-nya. Misalnya kita asumsikan untuk
API secara keseluruhan itu selain login itu 50 request per second normalnya untuk satu IV. Nah, di sini untuk mengaktifkan rate limiternya di lokasi tertentu. Nah, di sini misalnya kebetulan yang di project yang saya bikin itu untuk loginnya di endpoint ini ya teman-teman ya, location API login. Nah, di sini akan saya masukkan limit request zone-nya seperti ini. Kemudian untuk API secara keseluruhan kita aplikasikan juga seperti ini. Oke. Mungkin saya praktek langsung. Coba saya buka servernya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke server saya, server yang sudah saya install Nginx, dan saya masukkan juga project contoh tadi teman-teman ya. Di sini sudah tersedia Nginx-nya. Langsung saja mungkin saya langsung config, tambahkan zona limitasi tadi teman-teman ya. Zona limitasi untuk login dulu yang mungkin yang kita coba terlebih dahulu. Untuk zona login, oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi CentOS atau CentOS. Nah, di sini kebetulan untuk lokasi nginx.com-nya itu berada di sini teman-teman ya, untuk CentOS di etc nginx.com. Nah, di sini saya masukkan di bagian blok HTTP ya teman-teman ya. Mungkin saya tambahkan di bagian bawahnya aja. Nah, seperti ini. Tadi limit right zone kita tambahkan limit right zone, kemudian s binary remote addr, kemudian kita tulis nama zonanya apa teman-teman ya. Nama zonanya misalnya kita bikin yang pertama aja untuk login ya teman-teman ya, login zone. Kemudian kita alokasikan misalnya, sebenarnya login ini nggak perlu terlalu besar ya teman-teman ya, alokasi untuk megabyte-nya kan kita bikin 1 M aja teman-teman ya. Kemudian rate-nya tadi saya mau batasi dengan satu request per second. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat rate binary remote addr zone. Oke. Rate sama dengan 1 request per second. Oke, teman-teman. Nah, di sini udah saya save. Coba saya cek dulu konfigurasinya udah benar atau enggak. Dengan biasa dengan Nginx Mint. Oke, udah oke. Nah, selanjutnya saya aplikasikan rate limiter tersebut. Saya aplikasikan zona tersebut di endpoint login ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini saya bikin untuk endpointnya ada di file. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, ini disesuaikan dengan posisi konfigurasi project teman-teman masing-masing ya. Nah, di sini saya tulis location. Nah, di sini API login. Dan ini mungkin saya copy aja teman-teman ya, yang ini karena pakai PHP. Nah, sebenarnya untuk bahasa lain ini nggak perlu ya teman-teman ya, tapi disesuaikan dengan bahasa lain, misalnya Golang, bahasa Golang misalnya, mungkin teman-teman hanya perlu request proxy-nya ya teman-teman, nggak perlu menambahkan try file seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan zona yang sebelumnya, limit right zone login zone. Nah, mungkin kita tambahkan seperti ini aja dulu teman-teman ya. Kita tes satu persatu teman-teman ya. Kita cek lagi apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita
restart engine-nya. Oke, kita coba akses. Nah, di sini saya sudah siapkan endpoint yang untuk login ya teman-teman ya. Di sini kita coba tes login ke endpoint tersebut. Misalnya kita salahkan. Nah, ini teman-teman. Di sini kan saya request beberapa kali dalam satu second itu saya request beberapa kali teman-teman. Nah, di sini nanti akan muncul service temporary unavailable. Itu karena apa? Karena seperti yang kita set sebelumnya, yaitu satu request per second. Nah, ini udah jalan teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ini. Kalau di Postman ada fitur seperti ini teman-teman untuk testing. Nah, misalnya saya tambahkan iterasinya 3 untuk login CMS ya. Coba saya jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang berhasil cuma 1. Nah, yang 3-nya itu gagal teman-teman ya. Terlihat di sini. Oke, berarti sudah jalan teman-teman ya. Kita coba yang lain. Kita buka file yang tadi lagi. Kita ada di sini. Kemudian kita tambahkan misalnya burst sama dengan misalnya 3. Tambahkan juga no delay. Seperti ini. Coba kita save. Kita restart. Nah, di sini artinya apa? Tadi saya tambahin berapa tadi ya? Tambahin burst 3, berarti total requestnya ada 4 teman-teman yang harusnya berhasil. Coba kita set requestnya jadi 5 teman-teman ya. Harusnya di request yang ke-5 itu gagal teman-teman ya. Coba kita tes. Sini kita set misalnya 5 ya teman-teman ya. Harusnya 4-nya berhasil, yang ke-5-nya harusnya gagal. Coba kita tes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini 200 artinya apa? Responnya berhasil ya teman-teman. 200. Nah, ini ada 4 request dalam waktu yang sama. Nah, yang gagalnya itu yang ke-5-nya teman-teman. Oke, ini juga sudah berhasil teman-teman ya. Service temporary unavailable di request yang ke-5 teman-teman. Oke, ini sudah benar teman-teman settingan kita. Nah, selanjutnya mungkin kita tambahin custom response ya teman-teman. Custom response-nya misalnya kita tambahin kita maunya nanti responnya too many request teman-teman ya. Nah, untuk too many request mungkin kita bisa set limit request statusnya 429 teman-teman ya. Kemudian kita set juga ini limit reg log labelnya. Ini error. Oke, kita simpan. Oke, kita tes lagi teman-teman ya. Ini harusnya responnya bukan service temporary unavailable lagi teman-teman, tapi too many request harusnya. Coba kita jalankan lagi. Oke, udah benar teman-teman ya. Sini responnya too many request. Oke, untuk login sudah. Mungkin untuk API yang lainnya mungkin juga kita custom teman-teman sekalian. Nah, di sini general API zone-nya 50 request per second. Sebenarnya sama aja teman-teman kayak yang login tadi teman-teman. Cuman kita bedakan zonanya untuk 50
50 request per second ini untuk API yang lain selain daripada yang login teman-teman ya. Sama seperti ini, teman-teman edit file yang sebelumnya juga. Saya tambahin di sini aja teman-teman ya. Locationnya itu ada di API. Dan seperti biasa saya copy aja teman-teman. Di sini mungkin saya copy juga. Langsung saja. Nah di sini mungkin saya nggak perlu lagi tambahin burst sama no delay-nya, nggak perlu karena udah maksimal, saya anggap maksimal 50 request per second tersebut. Saya nggak mau naikkan lagi jika sudah mencapai batas limit request per second di zona limit tadi. Di sini tadi namanya kita namai dengan General API Zone. Oh ya teman-teman, ini General API Zone ini belum saya bikin di bagian blog http nginx.com tadi teman-teman. Nah sebenarnya ini harusnya teman-teman tambahin dulu di bagian definisi zona limit tadi teman-teman ya. Kan tetapi ini mungkin nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Oke, kita ke bagian nginx.com. Nah di sini ini saya tambahin di bawah aja. Request per second, kemudian nama zonanya General API Zone. Oke, saya save, saya cek konfigurasinya. Oke, sudah benar. Nah, oke teman-teman, coba kita buka salah satu di bagian ini teman-teman ya. Itu endpoint ya teman-teman ya. Nah di sini saya tes ke endpoint API version 1 post. Nah ini selain yang API login tadi teman-teman ya, saya coba tes yang ini. Oke, ini udah bisa di hit. Kemudian kita tes bikin tes, coba request banyak-banyak teman-teman di endpoint ini. Kita pakai cuman satu aja ya, kita gunakan. Misalnya saya bikin mungkin 30 ya teman-teman ya. Tadi kan kita set maksimal 50 request per second. Coba kita tes ini masih nembus atau tidak. Oke, ini berhasil teman-teman ya. Oke, berhasil semua. Nah kita set lagi, mungkin kita tes lagi gimana kalau requestnya lebih dari 50 request per second. Mungkin kita set 70 misalnya, satu endpoint aja. Coba kita run. Oke, nah di sini teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada request yang gagal teman-teman ya, too many request. Nah di sini too many request kenapa? Karena request per secondnya udah tercapai teman-teman ya. Request per secondnya sudah melebihi 50 request per second. Oke, itu tuh. Oke teman-teman, kita sudah selesai melakukan praktek langsung ya, bagaimana pengaplikasian rate limiter Nginx di bahasa pemrograman PHP. Kita sudah mengaplikasikan rate limiter ini berdasarkan IP pengguna pada saat melakukan request teman-teman ya. Nah sebenarnya ada masalah lain yang timbul
jika ada request beda pengguna tapi dari IP yang sama teman-teman. Nah misalnya teman-teman masuk nih ke jaringan WiFi tertentu, kemudian kebetulan antara satu user dan user lainnya, misalnya teman-teman dapat IP sekian, tapi IP itu juga sama dengan IP teman-teman yang lain. Nah itu dapat IP public yang sama, dan kemudian kebetulan juga mengakses situs yang sama yang menerapkan rate limiter ini teman-teman, yang berdasarkan IP ini. Nah di situ terjadi problem teman-teman. Karena apa? Karena IV yang didapat itu sama, maka Nginx itu akan menganggap bahwa itu adalah identifier yang sama, sehingga request tadi tetap dibatasi oleh si Nginx itu, meskipun pada real case-nya sebenarnya itu adalah user yang berbeda, akan tetapi Nginx tetap membaca sama. Kenapa? Karena IV-nya sama teman-teman. Nah untuk mengantisipasi masalah ini, kita bisa menggunakan identifier lain selain IP address tadi teman-teman. Misalnya teman-teman bisa menggunakan barrier token atau access token yang ada di header itu teman-teman ya, atau parameter-parameter lain yang sifatnya unik teman-teman. Nah insyaallah untuk pembahasan ini kita bahas di video berikutnya ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan memberikan like dan subscribe jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat. Jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Terima kasih telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.